Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan ke puncak, marilah kita berdoa menurut perjalanan kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, kekuatan dari sini sampai ke puncak, dan puncak saya pulang kembali ke rumah masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman, kita lanjut ke puncak walaupun kesiangan karena sunrise sudah di sana dan ini sudah jam 5 lebih. Jam 5 lebih 50. Bulannya masih tinggi dan itu wow, Danau Segara Anak kena pantulan sinar bulan, mantul. Halo Bang. Halo. Semangat Bang. Puncak Bang. Waduh. Ayo, sana aja. Sunrise. Ketika di sana ada cahaya bulan, kemudian di sana ada puncak Rinjani, ada cahaya matahari yang mau muncul. Wow, it's amazing. Pakai ala era batu kaliban. Nikmat mana lagi yang bisa distakan? Ben, sayang anginnya. Tapi gak apa-apa, ini akan mengiringi kita, langkah kita yang kesiangan menuju ke puncak Rinjani. Yuk, lanjut. 20 menit kita berjalan. Kita sudah sampai di tempat yang dimana matahari sudah tinggi. Matahari sudah, sinarnya sudah sangat-sangat menerangi Danau Segara Anak. Insya Allah nanti malam kita ke sana. Puncaknya masih tinggi, pelan-pelan, yang penting nyampe. Sekali lagi, ini adalah summit yang kesiangan. Kita sampai Pelawangan 5. Ini Pelawangan terakhir, tempat camp terakhir sebelum summit ya. Dan sekali lagi, summitnya kesiangan. Payah. Apa, pelan-pelan, alon-alon watan kelakon. Jadi teman-teman oleh bilang. Dan matahari yang mulai meninggi. Sebentar lagi akan muncul matahari. Ini jam 6 lebih 10 versi waktu Indonesia bagian timur, bagian tengah ding. Kalau sesuai dengan peredaran matahari ya seharusnya belum, karena di Jawa waktu Indonesia bagian barat ini masih jam 5 lebih 10. Ini ada shelter emergency kalau nggak salah, karena saya belum dekat, mata saya belum bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Oh iya betul, Matraman Kensi, kemudian ada MCK juga, MCK kamar mandi lah, MCK. Wow, kita bisa ada di dalam. Bisakah? Oh, nggak bisa.
dikunci. Ada dikunci. Oke, yuk lanjut. Khusus aku persembahkan buat istriku dan anak-anakku yang telah menemani aku sampai ke Lombok, sampai di desa Sembalun. I love you, kalian semua. Teman-teman, aku persembahkan buat kalian sunrise terbaik mungkin di Rinjani, karena memang kita kesiangan jadi bisa ambilnya di atas Pelawangan. 40 menit dari Pelawangan 2 tempat kita ngecamp, kita sampai di lokasi dimana kita harus mendaki atau menaiki tangga ini, karena memang badannya sangat terjal. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantul. Dan dari atas tangga keren. 1,5 jam perjalanan baru sampai sini, saudara-saudara. Berat banget memang. Dan itu kelihatan Pelawangan, Sembalun. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Edelweissnya banyak banget dan sudah mulai mekar. Karena memang ini sudah hampir bulannya. Bulan baik bagus-bagusnya, lihat Edelweiss adalah Juli dan Agustus. Yuk lanjut lagi. 2 jam 15 menit kita sampai di sini. Masih jauh, padahal sudah 2 jam 15 menit kita jalan. Dan itu tempat campnya. Mantap guys, pokoknya mantul. Puncak tertinggi. Yuk, semoga 2 jam lagi sampai. Ini agak lumayan datar. Oke teman-teman, saat yang lain sudah berjalan turun, kita masih naik. Untungnya tadi setelah pertigaan di bawah sana tadi yang sudah mulai ada tanda, itu tipe pasirnya lebih stabil saat kita injek, jadi agak lebih cepat ya. Kurang lebih kita tadi hanya setengah jam sudah sampai sini, udah lumayan jauh. Tapi katanya nanti dimulai di bawah letter E sudah mulai labil seperti tadi, apalagi juga berbatu. Nah, ini tadi ya sudah mulai ada tanda-tanda seperti ini setelah pertigaan. Kemudian di daerah sini, ini kemungkinan tempat kemarin jatuhnya pendaki dari Brasil ya. Mungkin dia asik duduk di sini, kemudian karena gelap nggak tahu kalau di belakangnya itu blank. Oke, kita lanjut naik. Mudah-mudahan tipe-tipe pasir yang lumayan gitu, kalau diinjak masih stabil, lanjut sampai di atas. Oke, ini pendaki-pendaki yang turun. Teman-teman, sekarang adalah pukul 10.30 menit atau 4 jam 40 menit kita berjalan dari pos Pelawangan 2, dan kita sampai di tanjakan terberat terakhir sebelum puncak yang biasa disebut dengan letter E. Ya, ini adalah tanjakan ekstrim terakhir sebelum puncak. Dan kalau fisik kita fit, katanya 1 jam sampai sana. Kalau enggak ya lebih berarti.
Oke, tapi kita akan disuguhi oleh pemandangan yang luar biasa. Tadi pagi belum ada, yakni lautan awan. Ya, tadi pagi belum ada ini ya. Alhamdulillah semakin siang malah lautan awannya semakin banyak, mantap. Sebelah sini jurang dan itu adalah keajaiban alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sudah hampir semua pendaki turun dan kita malah baru naik. Kita istirahat dulu sebentar, di sini kita gas lagi. Oke teman-teman, inilah trek di letter E menuju puncak. Berat banget, padahal tenaga kita udah terkuras. Yang kita butuhkan hanya doa dan semangat. Pokoknya insya Allah itu sudah terlihat puncaknya. Ini pokoknya melangkah 3 kali, turun 2 kali, atau minimal kalau masih beruntung ya turunnya hanya 1 kali. Sini blank, sini juga blank. Waduh guys, pokoknya doa dan semangat. Dan ini jarang di shoot oleh teman-teman YouTube, kelihatannya teman-teman YouTube seperti ini. Lihat banget. Oke, kita lanjutkan perjalanan dulu, capek banget. Alhamdulillah setelah Kita makan bareng-bareng aja. kita 10 jam. Setelah 10 jam. Oh, mantul. Akhirnya bener-bener sampai puncak ini. Seolah gak percaya. Ya Allah. Kita ketemu dengan pendaki dari Bandung ini. Oh, ternyata negeri di atas awannya, lautan awannya bermuter. Wow. Wah. Ya Allah, bonusnya ya Allah. Makasih ya Allah. Bangun dulu aja dah. Nanti wajib foto bersama nih. Iya. Ya Allah. Yuk. Oke teman-teman, saatnya kita perjalanan turun. Dan sekali lagi, perjalanan turun itu tidak jauh lebih mudah daripada perjalanan naik. 75% kecelakaan di gunung itu terjadi saat perjalanan turun. Jadi harus hati-hati ya. Dan kita melewati letter E yang kanan kiri jurang. Wow, pemandangannya memang pas. Ini tadi yang summitnya pagi tidak dapat seperti ini, karena kita dapat seperti ini pada saat di bawah letter E itu. Yes, alhamdulillah pokoknya. Alhamdulillah. Pokoknya kita berada di sini bukan karena kita hebat, tapi karena Allah memberikan kekuatan pada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Ini di beberapa jalur kelihatan banget habis dibersihkan, dibenahin ya kelihatannya. Mungkin biar gak membahayakan pendaki. Walaupun di beberapa jalur juga masih sangat tipis dengan jurang, tapi lumayan lah. Artinya ada pembenahan, artinya ada perhatian dari pihak basecamp. Mantap. Ya, kita masih terus turun dan kita sudah melewati tanjakan yang paling mantul. Kita sudah melewati letter E. Pelan-pelan. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita berjalan kurang lebih 2 jam dari puncak,
Lawangan 5 itu ada emergency shelter. Ya, atau shelter emergency. Ini para pendaki-pendaki yang baru menanjak hari ini sudah berdatangan. Oh iya, untuk kemarin atau tadi pendakiannya itu kita mulai dari jam 6 kurang 10 sampai sana itu jam 1 lebih 30 menit. Jadi jam setengah 2. Di kurang lebih adalah 6 jam 40 menit. Hampir 7 jam. Wow, mantul. Di atas awannya masih ada, cuma kalau dari sini nggak kelihatan. Semakin mendekati tenda kita, cepet banget. Shoot lagi nanti. Teman-teman, kalau tadi pagi kita melihat sunrise di sebelah timur, sekarang kita di sebelah selatan melihat sunset. Agak sedikit terlambat karena tadi kita packing. Lumayan lah untuk kenang-kenangan. Oke, itu puncaknya masih terlihat. Oh, mantul. Oke. Alhamdulillah sudah dapat puncak, dapat sunrise, sunset meskipun tidak di puncaknya, dan dapat samudra awan. Mantap. Ya seperti ini. Nah, itu Segara Anak terlihat ya, keren. Ini tanda-tanda para pendaki banyak banget. Ada yang di bawah-bawah juga. Ngomong masih agak sedikit terlihat ya. Kalau tadi malam kita sampai sini jam 9 lebih itu benar terlihat. Pada shelter emergency itu. Wow. Wow, keren. Keren dah pokoknya. Ya, Rinjani keren. Oke. Selamat pagi teman-teman. Ini kita sekarang ada di pos 4. Inilah suasana pagi yang ada di pos 4 ya. Keren banget. Bahkan puncak Rinjani aja kelihatan. Wow, keren. Sunrise juga samar-samar di balik pepohonan kelihatan. Seger banget hawanya. Ini tanah kami. Semalam hanya kita bertiga yang ada di sini. Ya, kita kembali turun melewati jalur Sembalun karena dengan sangat amat terpaksa. Karena logistik kita itu dirampok oleh monyet. Sehingga rencana kita yang mau ke danau, ke Segara Anak, kemudian turun lewat Torean itu batal.
kita bener-bener kehabisan logistik. Untungnya masih ada beras sama bumbu kacang, bumbu pecel itu ya yang masih kita makan. Kemudian minum kita beli di warung itu airnya. Jadi semalam kita turun setengah 8 sampai sini jam 9 malam. Dan alhamdulillah masih dapat view yang mantul. Apakah di sini nanti banyak monyet juga? Karena pada saat kita sampai di sini, bapaknya pemilik warung itu juga 2 hari yang lalu itu juga dirampok oleh monyet. Masih lumayan dingin ya hawanya. Keren. Ya nanti habis ini kita mau masak. Kemudian nanti jam-jam 8 lah kita turun. Kita kembali lewat Sembalun. Insya Allah nanti tahun depan kita remedi ke Segara Anak sama ke Torean. Kalau sekarang nggak memenuhi syarat, nggak memungkinkan. Apalagi kami kemarin turun dari summit, turun dari puncak itu agak kesorean juga. Burungnya banyak banget, kecil-kecil. Pokoknya keren lah, keren. Ya, memang kalau ke Rinjani ini disarankan untuk membawa porter ya. Tujuannya apa? Saat summit nanti porter yang akan menunggu tenda, biar nanti tidak kerampokan. Untungnya tenda kita tidak dirusak, hanya berlubang sedikit di pojokan itu. Ya, beginilah suasana pagi di pos 4 Sembalun. Mantap pokoknya. Yuk kita masak-masak. 50 menit dari pos 4 tadi. Kita sampai di pos 3 sekarang. Kita tadi berangkat dari pos 4 itu tepat pukul 9. Sekarang 9.50. Lumayan cepat. Tapi setelah ini kita akan melalui jalur yang finish. Kita istirahat dulu. Alhamdulillah jam 11:10 atau 1 jam 10 menit kita udah sampai di pos 2. Perjalanan tadi berarti 1 jam 10 menit dari pos 3. Dan ini rame banget, beda dengan yang kemarin. Kemarin itu lumayan agak sepi, ini rame. Karena mungkin mereka naiknya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya pulang, Seninnya kerja. Ya seperti ini suasana di pos 2. Itu ada kamar mandi yang bisa pakai QRIS, pakai kris ya. Ya, itu pemandangannya sangat luar biasa ya. Walaupun kalau kita ke sana kita mendatanginya, wah mantul. Kalau dari jauh memang surga dunianya ya. Oke. Kita sekarang mau coba ngubungi ojek pickup yang kemarin nganter kita ke sini, sehingga nanti pada saat kita sudah sampai di Bukit Telu, pickupnya udah siap. Kemungkinan nanti kita ngojek, kalau nggak dari pos 2 ini ya dari pos 1, karena membosankan, tinggal panas sama banyak kotoran sapi. Oke. Dari mana Pak? Dari Sragen, Jawa Tengah. Ini BBM lagi naik, ongkosnya turun ya ini Pak. Aduh. Karena biasanya gunung-gunung di Jawa Tengah seperti itu, kalau turun agak sedikit.
15 menit kurang lebih dari pos 2 kita sudah sampai di Bukit 3. Lumayan bisa memangkas waktu 150. Kalau naik 200, kalau turun bisa dinyang 150. Urung berarti dhewe nanggone. Ganti ojek teman-teman. Sekarang kita ganti ojek pick up. Nah, ini saya sengaja duduk di depan biar tidak seperti kemarin. Wah, kena debu. Waduh. Ini nanti sampai di kantor Taman Nasional, kemudian diantar juga sampai ke penginapan. Kita nginep semalam lagi di penginapan. Aduh. Jalannya seperti ini. Kemarin nggak sempat kita shoot saat berangkat.